Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menegaskan fenomena yang terjadi di Universitas Bung Karno oleh oknum mahasiswa terima dana merupakan manuver murahan. Menurutnya ini menunjukkan adanya potensi yang menunggangi di setiap gerakan mahasiswa. Ya, ini kan menunjukkan bahwa dalam setiap keramaian, dalam setiap gerakan mahasiswa, memang ada pihak-pihak yang berpotensi menunggangi. Nah, cuma sayangnya kan yang dituding dengan yang sebenarnya melakukan kadang-kadang nggak sejalan. Kita dituding menunggangi gerakan mahasiswa. Nah, kalau melihat kasus UBK itu kan terlihat bahwa memang yang menunggangi itu ya Mas Wapres gitu kan, nggak tahu itu arahan dia atau inisiatif anak buahnya. Tapi kalau inisiatif anak buah saya kira aneh, karena mahasiswa itu menurut pengakuan mereka diberikan uang oleh polisi sekitar 20 juta lebih, ya 20-30 juta untuk kemudian belok arahnya demonya bertemu dengan Wapres secara langsung gitu. Nah, orkestrasi murahan kayak begini kan nggak mungkin dari bawah gitu, tapi dari atas. Nah, saya kira ini pelajaran buat kita semua agar jangan sembarangan menuduh, karena kadang-kadang orang-orang yang sembunyi di belakang itu lebih mudah untuk melakukan manuver-manuver murahan kayak begini. Terima kasih, masih di Sindo Sore. Pemirsa, sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno diserang kelompok pemuda tak dikenal di Jalan Kimia, Menteng, Jakarta Pusat. Seorang mahasiswa terluka di bagian pelipis mata akibat terkena lemparan batu. Terkait uang itu memang saya terima 20%. Mana distribusinya? Sebutin orang-orang. Saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom, yang kebutuhan lainnya sekitar 200, dan satu udah bagi sama senior alumni kampus. Momen pengakuan tersebut terekam jelas dalam sebuah video yang kini viral di media sosial. Ya, pemirsa, Abdi pun menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang muncul. Didesak rekan-rekannya, Abdi akhirnya mengaku ia menerima uang dari pihak tertentu. Ia berdalih uang itu awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar. Meski sempat menolak, ia akhirnya mengakui menerima dana tersebut dengan alasan untuk biaya operasional aksi. Mirisnya, dana tersebut kemudian dibagikan ke beberapa pihak, mulai dari senior kampus hingga pengurus BEM lainnya dengan nominal yang beragam. Dan satu udah menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Ini kawan-kawan, jadi gini kawan-kawan, langsung. Maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima 20%. Mana distribusinya? Sebutin orang-orang. Saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom, yang kebutuhan lainnya sekitar 200, dan satu udah bagi sama senior alumni kampus. Dan kawan-kawan dari FEB juga, Puji sama Raffi. Nah, itu sebagai bentuk pilihan coba. Nah, itu cash bukannya sama Raffi dan Mubarak. Rektor Universitas Bung Karno menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab atas mahasiswanya yang menerima uang jelang aksi unjuk rasa. Namun demikian tidak melarang mahasiswanya untuk menyampaikan aspirasi. Rektor Universitas Bung Karno, Sri Mumpuni Ngesti Rahajo bersama Civitas Academy
menyatakan bahwa aksi Ketua BEM Fakultas Hukum Muhammad Abdi Maludin yang menerima uang sebesar 20 juta rupiah tidak mewakili universitas. Abdi pun dicopot dari jabatannya sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Sementara itu, pihak universitas akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Abdi Maludin. Universitas Bung Karno menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Namun, setiap tindakan dan pernyataan yang dinyatakan atau disampaikan dalam kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlibat. 3. Universitas Bung Karno tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kampus. 4. Universitas Bung Karno menolak pihak-pihak luar yang sengaja menunggangi aspirasi dan perjuangan mahasiswa Universitas Bung Karno. Kami meminta seluruh elemen mahasiswa untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedaulatan kampus dari intervensi eksternal yang tidak bertanggung jawab. 5. Universitas Bung Karno akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan pengakuan dari oknum-oknum yang terlibat pelanggaran peraturan kampus. 6. Pengungkapan keterlibatan oknum BEM Fakultas menegaskan bahwa Universitas Bung Karno konsisten pada komitmen moral. 7. Kami menghimbau kepada seluruh pihak termasuk masyarakat dan media massa tidak melakukan generalisasi yang dapat merugikan nama baik institusi maupun ribuan mahasiswa Universitas Bung Karno yang selama ini aktif berprestasi dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan positif lainnya. Sebelum polemik ini viral, Abdi bersama sejumlah perwakilan mahasiswa diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres usai menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan pada 15 Juni lalu. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan mulai dari evaluasi program MBG, peninjauan Undang-Undang Polri hingga stabilitas nilai tukar rupiah. Kami harap bentuk penyampaian apa yang kita sampaikan di Wapres juga tadi, ketika program MBG yang menurut kita janggal dan harus memberhentikan sementara untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Ketika ada yang hari ini yang mungkin kita kerjasama dengan pemerintah, kita tetap kawal, mungkin itu. Dan satu lagi, Wapres tadi kan udah catat apa yang kami sampaikan. Nah, makanya kami tadi di dalam memorandum rilis memberikan waktu kepada pemerintah hari ini 5 kali 24 jam ketika tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan, maka kami tetap akan di jalan. Tersebar juga pemirsa video yang memperlihatkan kericuhan di kampus Universitas Bung Karno. Diduga aksi ini akibat kekesalan mahasiswa terkait dugaan Ketua BEM FHUBK yang menerima sejumlah uang. Inilah aksi kericuhan yang terjadi di kampus pasca pengakuan adanya penerimaan uang dari sejumlah oknum mahasiswa UBK. Buntut dari kejadian ini, melalui akun Instagram resmi BEM FHUBK, para mahasiswa kini menuntut kejelasan. Mereka meminta pihak kampus menindak tegas nama-nama yang terlibat, mendesak yang bersangkutan mundur dari jabatan,
serta membentuk badan investigasi independen. Sementara itu hingga berita ini diturunkan, pihak Rektorat Universitas Bung Karno masih enggan memberi komentar.